Dan itu juga maksudnya gue bisa bercerita itu terjadi juga di gue. Misal gue dari Sumatera Barat ya, kakek nenek gue sama bokap gue juga adalah orang di transmigrasi tahun 1965. Kalau dipikir-pikir Lus, ini bukan gue yang mikir. Ini bukan gue mikir, ini konten spesial yang ditanya oleh penonton kita. Siapa namanya? Gue juga nggak tahu. Mari masukin ke sini. Editor tolong. Jadi kalau dipikir-pikir, kenapa orang Jawa itu bisa tersebar di seluruh Indonesia? Gue akan menjawab dan sebagai orang Jawa ya? Ya, sebagai orang Jawa dan orang Jawa yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena gue adalah Jawa yang tinggal di Sumatera. Gue akan jawab dari ini deh, awal mula tersebarnya. Oke. Itu beda-beda timeline waktunya sih sebenarnya. Oke. Kalau kita ngomong di abad waktu zaman kerajaan gitu, kayak misal abad ke-7 sampai ke-15 waktu kerajaan yang berkembang lah di pulau-pulau Jawa ini, kayak kerajaan Majapahit yang kita tahu, Singosari ya, terus ada Demak di kerajaan Islam gitu. Itu kebanyakan tersebarnya karena emang perdagangan ya, kayak misal dia berdagang kemana, ke kesultanan yang mendirikan kesultanan di Malaka gitu, atau berdagang kemana, ke Kalimantan atau ke daerah-daerah di Sulawesi gitu, jadinya tersebar gitu, tapi nggak sesignifikan itu. Nah, kapan sih mulai tersebarnya signifikan itu? Ketika pemerintahan kolonial Belanda gitu. Nah, itu tuh pertama kalinya di akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Nah, pemerintah Belanda ini supaya ada pemerataan, dia pindahkanlah ke berbagai daerah di Indonesia. Ini yang mindahin Belanda? Belanda. Untuk pertama kalinya Belanda. Ya karena tadi daerahnya padat, terus dia mau mindahin lah ke berbagai daerah yang belum padat. Itu mindahinnya apa? Kayak diiming-imingin kah? Kalian kesini ya untuk kayak dapat kerja atau untuk berdagang gitu? Diiming-imingin yang pertama itu adalah yang kalau yang dipindahin di Indonesia ini adalah itu untuk dapat kerja. Kayak misal sama yang kita bahas sebelumnya yang ada orang Jawa pindah ke Suriname. Nah, sebenarnya yang pindah juga di tahun-tahun ini adalah sama juga hal yang sama, diiming-iming untuk kuliah kontrak. Kayak misal di Sumatera itu ada perkebunan kayak di daerah Medan gitu, perkebunan. Nah, orang-orang Jawa banyak tuh dipindahin ke situ. Dan untuk pertama kalinya juga sebenarnya ini bukan karena pekerjaan, karena emang pemindahan karena masalah padat ini aja. Jadi kayak transmigrasi untuk pertama kali itu ya tahun 1905 itu tadi itu ke Lampung. Jadi orang Jawa kan sekarang banyak banget tuh di Lampung. Nah, itu untuk pertama kalinya dia. Tapi sebenarnya penduduk Lampung aslinya apa sih? Orang Lampung, ya ada suku Lampung sendiri. Oh, tapi soalnya yang gue tahu banyak banget Jawa. Ya, sekarang Jawa udah 60% lebih lah di situ. Nah, itulah pertama kali orang Jawa pindah kalau di Indonesia ya. Nah, tapi kalau pindah dari awalnya tadi nggak di Indonesia. Tadi kan gue mention juga tentang Suriname. Nah, Suriname itu kan 1890-an lah. Dia udah dikirim ke Suriname. Oke. Dan sebenarnya ini agak balik lagi. Kalau misal yang tadi waktu zaman kerajaan itu juga beberapa hal itu yang ada pindah-pindah juga kan. Tapi nggak signifikan itu. Dan juga ada yang pindah ke Batavia ini dulu. Kayak misal jadi kerja kontrak juga. Itulah jadi cikal bakal. Mungkin kita bahas selanjutnya. Cikal bakal mungkin suku Betawi itu dia itu campuran orang Jawa, Cina dan semuanya. Nah, itu jadilah Betawi gitu. Tapi ya itu orang Jawa itu dari awal itu udah tersebar dari zaman kerajaan, terus zaman Belanda awal-awal sampai Belanda akhir abad 19 atau awal 20 yang ada proses transmigrasi pertama kali. Nah, setelah Indonesia merdeka, orang Jawa juga makin tersebar. Kayak misal program transmigrasinya si Soekarno. Itu di tahun 1950, 12 Desember 1950 itu pertama kali Soekarno bikin program transmigrasi untuk mindahin orang Jawa ke Sumatera, ke berbagai daerah yang masih sepi dan bisa dikembangkan gitu. Tapi ini khusus orang Jawa doang? Iya, untuk waktu itu ini adalah karena yang daerah yang paling padat itu di Jawa. Ya Jawa itu bisa Sunda, bisa Jawa juga. Karena beberapa orang yang Sunda ini juga pindahin ke Lampung juga ada. Gitu. Makanya dari Jawa karena Jawa kan terkenal padat ya. Sampai sekarang juga masih padat. Iya masih anjir. Nah, makanya itulah dipindahin lah ke tempat lain. Nah, untuk setelah itu zaman Orde Baru lebih masif lagi sih, waktu zamannya Soeharto ya, sampai tahun 1998 itu makin banyak orang dipindahin lah, makin banyak Jawa dipindahin ke berbagai pulau di Indonesia ini. Karena ya dia tuh ada program pelita gitu, pembangunan 5 tahun yang kayak butuh pengembangan ekonomi lah, pertanian dan lain-lain gitu. Nah, butuh orang Jawa untuk
ngembangin pertanian di luar Pulau Jawa. Spesifik ya? Iya. Orang Jawa untuk pertanian. Ya, karena di pertanian yang padi yang gini tuh biasanya di luar Jawa itu cara pertaniannya beda gitu. Oh. Nggak semuanya, kayak misal lu agak ke timur, daerah ke timur itu pertaniannya beda. Itu pun sekarang ini kalau ada orang baru transmigrasi yang terbaru ini, yang kita masalah ini apa namanya ya, food estate yang ada di Merauke gitu, dia kan orang Jawa juga ditransmigrasiin ke sana untuk nanam padi di Merauke gitu. Itu yang terbaru ini. Kalau zaman dulu ya kurang lebih itu, karena ya untuk pemerataan juga penduduk, terus juga pengembangan ekonomi, karena di Jawa itu udah padat, lahan pertanian juga udah sempit, dan ya supaya mata pencariannya masyarakat yang di luar Jawa ini juga lebih beragam dengan adanya orang Jawa. Terus juga masalah dia paling banyak diletakkan di daerah-daerah perbatasan tuh, makanya banyak perbatasan Indonesia itu banyak diletakin lah orang-orang Jawa di situ, karena supaya setiap perbatasan ada yang nempatin gitu lah, sekalian untuk penjagaan perbatasan gitu, supaya perbatasan juga maju biasanya. Dan itu juga gue bisa bercerita itu terjadi juga di gue. Misal gue dari Sumatera Barat ya, kakek nenek gue sama bokap gue juga adalah orang ditransmigrasiin tahun 1965, waktu awal terjadinya waktu konflik 1965, waktu di Jawa juga lagi huru-hara masalah PKI gitu. Nah itu transmigrasiin lah ke Sumatera Barat gitu. Dan sampai sekarang itu di tempat gue, daerah namanya Pasaman Barat, dan ada beberapa daerah kabupaten lain itu juga yang sama-sama ditransmigrasiin. Ya semua daerah itu banyak orang Jawa dengan nama-nama daerah yang masih Jawa gitu. Dan kebetulan lagi yang kita bahas tadi dari Suriname itu tadi, waktu tahun 1950 orang Suriname tadi kan balik lagi ke Indonesia. Ada yang balik. Nah itu nggak balik ke Jawa, tapi dia ditransmigrasiin ke Sumatera. Nah Sumateranya Sumatera Barat, dan itu juga satu kabupaten sama itu ada alasannya nggak? Kenapa Sumatera Barat yang dipilih? Sebenarnya kan di Sumatera itu paling banyak transmigrasi kan di Lampung, dan Sumatera Barat tuh nggak termasuk paling banyak. Yang ada banyak lagi di Medan, karena banyak perkebunan dulu kan, zaman perkebunan Belanda. Setelah zaman Soekarno sampai Soeharto mungkin ada beberapa yang ke Sumatera Barat, tapi ke Sumatera lain kayak Riau juga ada. Kalau lo tanya tentang orang Suriname tadi, ya gue nggak tahu spesifik kenapa ke situ. Mungkin di situ adalah daerahnya masih kosong gitu yang di tempat itu gue. Jadi orang bisa lah pindahin orang itu tadi ke situ. Oke. Jadi alasannya kenapa orang Jawa bisa tersebar ke seluruh Indonesia itu karena adanya transmigrasi. Jadi kayak dari awal abad 7 sampai 15 itu ada perdagangan gitu-gitu, tapi itu nggak terlalu signifikan. Terus mulai di tahun 1890 itu ke Suriname, terus akhir abad 19 itu mulai disebar ke seluruh Indonesia untuk pemerataan. Karena di Jawa tuh terlalu padat, terus biar juga di daerah-daerah lain lebih maju lah gitu. Supaya daerah lain lebih maju gitu. Dan juga karena Belanda atau zaman kolonial ini, Belanda pengen ngekolonialisasi juga dengan banyak orang Jawa ini kan. Masalah orang Jawa ini kan udah dikuasai lah sama Belanda. Dengan kolonialisasinya itu adalah dia nyebarin langsung orang-orang Jawa ke semua daerah gitu. Dan juga untuk kepentingan ekonomi, karena dia banyak buka perkebunan lah di situ. Gitu. Oke. Mungkin kalau misalnya kalian ada informasi tambahan kenapa orang Jawa ini bisa tersebar, atau misalnya mau mengoreksi atau tambahan, boleh tulis di kolom komentar. Paling kalau sekarang ya, misal ada yang komen kayak misal, sekarang nggak tersebarnya nggak karena transmigrasi atau karena ada program itu ya, karena mungkin dia merantau sendiri ya. Sekarang banyak ya kalau kita lihat orang karena nyari opportunity. Nggak harus orang Jawa, orang manapun juga kan merantau ke tempat lain dah. Dan orang Jawa kenapa lebih kelihatan, karena lebih banyak aja sebenarnya populasinya. Oh bener sih. Terus kalau misal ke luar negeri banyak jadi TKI. Bener. Atau kalau di Belanda juga ada banyak orang Jawa, karena tadi yang dari Suriname itu dia tahun 1975 pindah ke Belanda gitu. Oke, gitu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bye-bye.